Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Yang saya hormati Bu Fasifah dan SPD selaku guru pembimbing mata pelajaran fisika dan para teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Lesti Halida sebagai moderator, saya Lesti Stefania sebagai pemateri, Saya Diki Satrio Anwar sebagai pemateri. saya Lidi Deborah Karolina sebagai pemateri, saya Krisna Nolianto sebagai pemateri. Saya Stefan Lalu sebagai pemateri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 12 gejala pemanasan global yang terdiri dari kita nanti akan membahas tentang mengenali pemanasan global dan penyebabnya. Yang kedua, dampak pemanasan global. Yang ketiga, upaya mengurangi pemanasan global. Yang pertama, mengenali pemanasan global dan penyebabnya. Teman-teman semua, apakah sudah tahu apa itu sih pemanasan global? Nah, pemanasan global sendiri adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Penyebab pemanasan global terdiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, emisi karbon, dan sebagainya. Yang pertama, efek rumah kaca. Sinar matahari menyinari bumi dan membuat suhu permukaan bumi menjadi panas. Panas permukaan bumi diradiasikan ke atmosfer. Jika di dalam atmosfer banyak terdapat gas-gas rumah kaca, maka akan menyebabkan radiasi panas bumi tersebut dipantulkan kembali ke bumi sehingga mengakibatkan bumi menjadi semakin panas. Gas rumah kaca antara lain CO2 atau karbon dioksida, CH4 atau metana, NO atau nitrogen oksida, CFC atau klorofluorkarbon, HFC atau hidrofluorkarbon, PFC atau perfluorokarbon, SF6 atau sulfur heksafluoro. Sebenarnya efek rumah kaca juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Seandainya tidak ada efek rumah kaca, maka suhu bumi akan mencapai minus 18 derajat Celcius. Sehingga makhluk hidup tidak mampu bertahan hidup dengan kondisi ini. Namun berdasarkan penelitian, gas-gas penyebab rumah kaca mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan intensitas efek rumah kaca meningkat. Hal tersebut tentu akan menyebabkan kenaikan suhu bumi. Yang kedua yaitu penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang melindungi bumi dan radiasi sinar ultraviolet. Namun lapisan ozon semakin menipis. Tanda-tanda kerusakan ozon pertama kali ditemukan sekitar 3 dekade yang lalu oleh tim peneliti Inggris di benua Antartika. Semakin lama lapisan ozon semakin menjadi parah. Semakin hari ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Zaman dahulu masyarakat belum menggunakan bahkan mengenal air conditioner atau AC. Namun sekarang sudah banyak orang yang menggunakan AC. Penggunaan AC merupakan salah satu penyebab penipisan lapisan ozon. Pada AC terdapat yang dinamakan dengan freon. Freon dapat menghancurkan lapisan ozon. Lapisan ozon sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Lapisan ozon menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari untuk melindungi radiasi yang tinggi sampai ke permukaan bumi. Dengan adanya penipisan lapisan ozon, hal ini akan membuat sinar ultraviolet akan banyak masuk ke permukaan bumi, di mana sinar ultraviolet dapat menipis menyebabkan kanker kulit, katarak, menurunnya kekebalan tubuh, dan menurunnya hasil panen. Yang ketiga yaitu emisi karbon. Gas hasil pembakaran sampah termasuk emisi karbon. Emisi karbon merupakan gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contohnya adalah gas CO2. Polusi merupakan faktor utama penghasil emisi karbon. Di Indonesia, emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor ternyata mencapai 26% dari emisi total yang dihasilkan negara ini. Akibat polusi dan kebisingan tersebut,
Disarankan bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalnya menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda, memanfaatkan angkutan umum seperti bus, kereta api, dan sebagainya untuk berpergian. Selain itu, memilih untuk berjalan kaki akan membuat manfaat besar bagi kesehatan dan mengurangi polusi. Jika menempuh rute yang relatif pendek. Pada umumnya, sumbangan karbon dilakukan oleh negara-negara industri. Organisasi Meteorologi Dunia atau WM menyatakan kadar gas karbon dioksida atau CO2 di atmosfer meningkat sangat pesat di tahun 2012 dibandingkan kenaikan rata-rata selama satu dasawarsa terakhir. Yang kedua, kita masuk ke dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global adalah yang pertama, terjadinya perubahan habitat. Akibat adanya pemanasan global yang berlangsung secara terus-menerus, maka akan menyebabkan beberapa tumbuhan dan hewan mengalami kesulitan untuk bertahan di habitatnya sekarang. Misalnya, beruang kutub yang hidup di daerah kutub yang banyak es. Akibat es di kutub yang mencair. Yang kedua, gangguan kehidupan laut. Pemanasan global menyebabkan suhu menjadi meningkat. Suhu air laut juga akan meningkat. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap ekosistem laut. Salah satunya adalah batu karang. Batu karang mendapatkan makanan dari ganggang yang ada padanya. Akibat suhu air laut meningkat, akan membuat karang akan melepaskan ganggang tersebut. Akibatnya, batu karang akan berwarna putih dan mati. Yang ketiga, gangguan cuaca dan iklim. Pemanasan global juga berdampak pada kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca yang ekstrim tentunya akan memiliki banyak dampak. Misalnya, musim hujan yang berkepanjangan akan menyebabkan banjir, sedangkan musim kemarau yang berkepanjangan akan menyebabkan adanya kekeringan. Selain itu, pemanasan global juga mengakibatkan perubahan iklim. Misalnya di Indonesia, perubahan iklim menyebabkan curah hujan meningkat dan menyebabkan bencana banjir seperti di beberapa daerah. Perubahan iklim mengakibatkan belahan bumi bagian utara menjadi lebih panas daripada belahan bumi lainnya. Hal ini mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es dan naiknya permukaan air laut. Bahkan, para ilmuwan memperkirakan permukaan air laut dapat naik hingga lebih dari 1 meter pada tahun 2100 jika tidak ada pengurangan emisi gas rumah kaca. Di Indonesia, perubahan iklim yang terjadi umumnya ditandai dengan suhu rata harian, pola curah hujan, tinggi muka air laut, dan variabilitas iklim, misalnya El Nino dan La Nina, Indian Dipole, dan sebagainya. 4. Meningkatnya permukaan air laut. Sejumlah besar es yang melapisi Antartika telah mencair akibat adanya pemanasan global. Karena hal ini, air laut menjadi naik di seluruh dunia. Hal ini tentunya juga akan berdampak bagi daerah pantai. Daerah pantai akan mengalami kebanjiran dan pulau-pulau yang kecil akan tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Yang kelima, mengancam kesehatan manusia. Penyakit malaria dan demam dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas. Gelombang panas yang terus meningkat akan menyebabkan penyakit dan kematian. Sedangkan banjir dan kekeringan akan mengakibatkan kelaparan dan kurang gizi. Yang keenam, perubahan hasil panen. Kekeringan yang terjadi akan mengakibatkan petani menjadi gagal panen dikarenakan tumbuhan yang akan dipanen kekurangan air. Selanjutnya, yang ketiga, upaya mengurangi pemanasan global, yaitu upaya mengurangi pemanasan global melalui organisasi. A. World Meteorological Organization atau WMO pada tahun 1979 digelar konferensi pemanasan global pertama oleh World Meteorological Organization atau WMO. Konferensi tersebut membahas tentang pengaruh perubahan iklim pada aktivitas manusia. Pada tanggal 10 sampai 15 September 2012 di Mercure Convention Center Antikol, Jakarta, pemerintah Indonesia didaulat untuk menggelar konferensi meteorologi internasional. Di dalam konferensi tersebut membahas tentang pengembangan, implementasi, dan pelaksanaan sistem terintegrasi observasi, data processing, komunikasi dan manajemen data, serta menyediakan layanan cuaca untuk publik antara negara maju dan negara berkembang. B. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC adalah badan internasional terkemuka
untuk menilai perubahan iklim. IPCC didirikan oleh dua organisasi PBB, yaitu World Meteorological Organization atau WMO dan United Nations on Environment Program atau UNEP untuk mengevaluasi resiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis atau ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan. Laporan-laporan IPCC disusun oleh ribuan ahli dari seluruh bagian di dunia. IPCC adalah badan ilmiah yang melakukan kajian secara berkala mengenai aspek ilmiah dan dampak perubahan iklim serta cara-cara mengatasinya. C. United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. UNFCCC merupakan sebuah perjanjian internasional yang dihasilkan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Tujuan perjanjian ini adalah melakukan stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang aman bagi kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan. Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur tata cara penurunan emisi gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Protokol ini diadopsi pada konferensi para pihak ketiga atau third session of the Conference of Parties COP3 dari UNFCCC dan diselenggarakan di Kyoto Desember 1997. Berikut beberapa peran protokol Kyoto. 1. Merumuskan mekanisme dan target penurunan emisi secara transparan. 2. Mengurangi rata-rata emisi dan 6 gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metana, nitrous oksida, sulfur, hexafluorida, AFC dan PFC yang dihitung sebagai rata-rata selama masa 5 tahun antara 2008 sampai 2012. Setiap negara maju memiliki komitmen yang berbeda sesuai dengan tingkat emisinya pada tahun 1990. 4. Negara berkembang tidak memiliki obligasi untuk menurunkan emisi. Sebanyak 187 negara menandatangani dan meratifikasi protokol Kyoto. Indonesia juga telah meratifikasi protokol Kyoto pada tanggal 23 Juni 2004 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Dampak pemanasan global telah dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan terancam keutuhannya akibat tenggelamnya pulau-pulau. Sedikitnya 23 pulau tidak berpenghuni di Indonesia tenggelam dalam 10 tahun terakhir akibat pemanasan global. 2. Tindakan untuk mengurangi pemanasan global. A. Reboisasi. Penebangan hutan secara liar yang menyebabkan hutan gundul harus dihentikan. Hutan merupakan lahan hijau yang menghasilkan banyak oksigen bagi makhluk. Selain itu, pembohongan hutan akan menyerap karbon dioksida selama proses fotosintesis sehingga kadar karbon dioksida di atmosfer bumi dapat berkurang. Oleh sebab itu, pembuatan hutan kota atau taman kota sangat dianjurkan untuk pemerintah kota sekaligus mengurangi dampak pemanasan global. Untuk lingkup yang lebih sempit, kamu dapat menanam pohon atau bunga-bunga di halaman rumahmu. Selain itu, penggunaan pupuk organik atau pupuk kompos buatan sendiri akan lebih hemat. Yang B. Energi alternatif. Pembangkitan listrik di Indonesia umumnya menggunakan bahan bakar fosil sebanyak seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Padahal ketiganya mengeluarkan CO2 sehingga memicu peningkatan emisi karbon. Oleh sebab itu, dicari solusi dengan menggunakan sumber energi alternatif, misalnya energi nuklir, energi biomasa, energi matahari atau solar, panas bumi, dan sebagainya. Selain menggunakan sumber energi ramah lingkungan, kita juga harus berhemat dalam pemakaian listrik, misalnya melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan alat elektronik sesuai kebutuhan. 3. Gunakan jenis lampu fluorescent dan
kelompok 1 ingin bertanya, kenapa sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan manusia? Perkenalkan, nama saya Revalina Manolo dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa AC dapat menyebabkan sesakan ozon? Perkenalkan, nama saya Firman Ginting, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, selain CO2, apakah masih ada gas lain yang memicu emisi karbon? Perkenalkan, nama saya Arnel Dedira, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, mereka kan membuat organisasi untuk mencegah pemanasan global, tapi kenapa masih banyak penggunaan AC? Sedangkan AC itu kan termasuk merusak ini kan, penyebab pemanasan global. Kenapa masih banyak digunakan? Sedangkan mereka berusaha untuk mengatasi. Baiklah, sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu kenapa sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di dunia. Karena paparan sinar ultraviolet berlebih merupakan salah satu penyebab paling umum dari kanker kulit, terutama jenis kanker karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa. Biasanya sel kanker terbentuk di bagian tubuh yang sering terpapar sinar matahari seperti wajah, leher, dan tangan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa AC dapat menyebabkan kerusakan ozon? Karena AC menggunakan gas CFC atau salah satu gas rumah kaca yang dapat merusak lapisan ozon. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 5. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Selain CO2, apakah ada senyawa lain yang menyebabkan emisi karbon? Jawabannya, tidak ada. Hanya saja ada beberapa aktivitas manusia yang dapat menyebabkan emisi karbon, yaitu deforestasi, konsumsi listrik yang terlalu berlebihan, dan kegiatan industri manufaktur. Baiklah, saya akan lanjut menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Mengapa penggunaan AC masih banyak dijumpai padahal itu salah satu penyebab kerusakan lapisan ozon? Jawabannya, karena cuaca di Indonesia yang tidak menentu dan cenderung panas, sehingga banyak orang yang lebih memilih cara praktis untuk mendapatkan hawa sejuk, yaitu dengan menggunakan AC. Walaupun mereka tahu bahwa gas pada AC sangat berbahaya bagi lapisan ozon. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.